Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Ahmad Gifari Nugraha dengan NIM 11970200032. Pertama-tama, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Ibu Anggita Rahmi Hafsari MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Biodiversitas Mikroba yang telah mengizinkan saya pada pertemuan kali ini menjelaskan mengenai biodiversitas mikroba perairan. Nah, air merupakan senyawa yang sangat penting bagi kehidupan kita. Air sendiri di muka bumi ini merupakan komponen terbesar yang menutupi permukaan bumi. Diketahui sekitar 70% bumi tertutup oleh air. Nah, 97% diantaranya yaitu air yang berada di lautan atau yang kita kenal dengan air asin. 3% diantaranya yaitu air tawar. Nah, air tawar pun dibagi lagi menjadi 2% air tawar dalam bentuk es yang terdapat pada kutub, 0,9% air tawar sebagai air tanah, dan 0,09% air tawar sebagai danau, sungai, rawa, dan uap air di atmosfer. Nah, adapun karakteristik dari air laut ini, air laut merupakan campuran dari 96,5% air tawar dan 3,5% material lain seperti garam-garaman, gas-gas terlarut, bahan-bahan organik, serta partikel tak terlarut. Nah, zat mineral utama yang terkandung dalam air laut adalah klorida sekitar 55%, natrium 31%, sulfat 8%, magnesium 4%, kalsium 1%, potasium 1%, dan sisanya yang kurang dari 1% terdiri dari brom, strontium, fluor, dan boron. Salinitas normal pada air laut umumnya adalah 35%. Sedangkan untuk air tawar sendiri memiliki kadar garam atau salinitas yang sangat rendah, bahkan lebih rendah daripada cairan sel makhluk hidup. Suhunya pun bervariasi. Nah, kadar garamnya tepatnya kurang dari 1%, dan penetrasi atau masuknya cahaya matahari juga sangat kurang. Selanjutnya yaitu biodiversitas mikroba pada perairan. Ini meliputi bakteri, fungi, alga, dan lain sebagainya. Nah, dapat dilihat pada gambar di layar. Di sini diketahui merupakan zona-zona yang terdapat pada suatu perairan. Dapat dilihat di sebelah kanan di gambar, yaitu di sini ada zona yang namanya zona fotik dan afotik, di mana zona fotik ini merupakan zona yang terdapat cahaya matahari atau penetrasi cahaya matahari ini dapat menembus ke perairan tersebut. Nah, biasanya zona fotik ini merupakan zona yang banyak dihuni oleh mikroorganisme yang dapat melakukan fotosintesis. Nah, kenapa? Karena salah satu syarat terjadinya fotosintesis yaitu terdapatnya cahaya untuk melakukan fotosintesis. Nah, kemudian di zona selanjutnya yaitu ada zona afotik, di mana penetrasi cahaya tidak dapat masuk ke dalam wilayah perairan tersebut. Nah, biasanya pada zona afotik ini sangat jarang ditemukan atau bahkan tidak ada yang namanya mikroorganisme yang dapat melakukan fotosintesis karena cahaya matahari tidak sampai ke perairan tersebut. Nah, biasanya pada zona afotik ini terdapat mikroorganisme yang berperan untuk mendegradasi sisa-sisa makhluk hidup seperti misalnya bangkai ikan hiu, ikan paus, dan lain sebagainya. Nah, kemudian cara sampling mikroba pada wilayah perairan. Yang pertama yaitu mengambil langsung sampel airnya. Artinya airnya bisa dimasukkan ke dalam botol atau wadah lainnya yang sesuai untuk kebutuhan. Nah, pada sampling air juga dapat dibedakan ya mengenai lokasi pengambilannya, misalnya pada permukaan air ataupun kedalaman air yang cukup dalam, misalnya 2000 meter dan lain sebagainya. Tentunya perbedaan tersebut akan mengakibatkan perbedaan hasil dari sampling mikroba juga gitu. Nah, selanjutnya diambil dari sedimen di perairan. Nah, biasanya sedimen yang diambil di wilayah perairan ini dapat berupa batu-batuan ataupun pasir-pasir di dasar perairan. Nah, biasanya untuk mengambil sampel ini dapat dilakukan oleh robot. Kenapa? Karena
jika dilakukan oleh manusia ini sangat riskan atau beresiko, karena beberapa mikroba dapat menghasilkan gas-gas yang beracun bagi manusia, sehingga sangat riskan jika harus diambil oleh manusia. Nah, selanjutnya diambil dari biota laut lain, artinya mikroorganisme dapat bersimbiosis dengan biota lainnya, seperti contohnya ikan. Nah, baik itu misalnya simbiosisnya bisa parasitisme, komensalisme maupun mutualisme. Nah, salah satu contohnya yaitu terdapat pada simbiosis antara penicillium dengan spons yang mana penicillium ini merupakan fungi dan spons ini merupakan avertebrata. Nah, penelitian mengenai fungi di lautan ini sebetulnya bisa dikatakan baru ya, karena baru dikembangkan sejak 10 tahun yang lalu. Nah, fokus utama sebelum-sebelumnya ya di wilayah perairan ini mikroorganisme yang banyak diteliti yaitu bakteri dan alga, sehingga fungi pada perairan ini masih sangat jarang diteliti. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada faktor yang mempengaruhi biodiversitas mikroba perairan. Yang pertama ada faktor fisika dan faktor kimia. Faktor fisika yaitu dapat berupa suhu, penetrasi cahaya. Kemudian faktor kimia ada pH, kandungan nutrisi, dan salinitas. Nah, selanjutnya yang menjadi masalah utama di bidang kajian biodiversitas mikroba yaitu pencemaran lingkungan di wilayah perairan. Nah, penyebab pencemaran air berdasarkan definisi dari pencemaran air dapat diketahui bahwa penyebab pencemaran air dapat berupa masuknya makhluk hidup, zat, energi, ataupun komponen lainnya sehingga kualitas air menurun dan air pun tercemar. Secara umum, penyebab pencemaran dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu sumber kontaminan langsung dan tidak langsung. Nah, sumber langsung meliputi efluen yang keluar dari industri, TPA sampah, rumah tangga, dan lain sebagainya. Dan sumber tak langsung adalah kontaminan yang memasuki badan air dari tanah, ataupun air tanah, atau air hujan, dan lain sebagainya. Nah, apa sih dampak dari pencemaran pada wilayah perairan? Nah, salah satu dampaknya yaitu terjadinya eutrofikasi. Eutrofikasi adalah di mana peristiwa ketika perairan tersebut mengalami kelebihan nutrisi. Nah, biasanya eutrofikasi ini diakibatkan oleh aktivitas pertanian, di mana contohnya ketika pemberian pupuk yang berlebih oleh para petani, kemudian pupuk tersebut tidak dapat diserap oleh tanaman, maka pupuk tersebut otomatis akan memasuki wilayah perairan. Nah, ketika pupuk tersebut tercampur dengan air, maka nutrisi atau kandungan nutrisi dalam air tersebut akan melimpah sehingga mikroba pada suatu perairan dapat tumbuh dengan sangat pesat. Nah, seperti itu. Biasanya eutrofikasi ini dapat memicu berbagai masalah, salah satunya yaitu blooming alga. Blooming alga adalah peristiwa meledaknya populasi alga di suatu perairan. Nah, dapat dilihat seperti gambar pada layar ya. Nah, di sini kita dapat lihat pada wilayah perairannya memiliki warna yang hijau kekuning-kuningan yang dapat dikategorikan atau merupakan contoh dari blooming alga. Nah, selanjutnya yaitu ada kasus di mana di Indonesia ini terdapat perairan tercemar oleh paracetamol yang baru-baru ini trending gitu ya. Nah, perairan tercemar paracetamol ini di Jakarta, yaitu di Pantai Ancol tepatnya. Nah, kenapa sih bahaya atau kenapa sih perairan yang tercemar paracetamol ini sangat penting untuk dibahas? Karena berdasarkan kajian dari biodiversitas mikroba, nah paracetamol ini kan memiliki yang namanya kandungan antibiotik, sehingga ketika mencemari suatu perairan, maka di bidang kajian biodiversitas mikroba juga
biodiversitas mikroba tersebut akan berkurang karena salah satu fungsi dari antibiotik itu adalah untuk membunuh mikroba. Nah, selain itu dampak lainnya yaitu memicu mutasi pada mikroba sehingga mikroba tersebut akan resisten terhadap antibiotik. Nah, adapun fungsi dan peranan mikroba di perairan, yang pertama yaitu pendegradasi limbah, contohnya Alcaniforax borkumensis. Nah, dapat dilihat pada gambar di samping sebelah kiri. Ini merupakan gambar mikroskopis dari Alcaniforax borkumensis. Sedangkan gambar di sebelah kanan ini merupakan gambar ilustrasi bagaimana borkumensis ini dapat mendegradasi limbah hidrokarbon atau minyak di perairan, khususnya di lautan. Nah, ketika minyak tersebut tumpah pada perairan, maka bakteri tersebut akan mengerubuni dari limbah minyak tersebut dan membentuk biofilm sesamanya. Artinya Alcaniforax dan Alcaniforax ini membentuk biofilm. Nah, kemudian secara bertahap limbah tersebut akan didegradasi karena hidrokarbon ini merupakan salah satu nutrisi utama bagi bakteri Alcaniforax borkumensis tersebut. Nah, selanjutnya yaitu sebagai indikator perairan, yaitu salah satu contohnya yaitu adalah E. coli. Di sebelah kiri ini adalah ilustrasi dari gambaran mikroskopis E. coli. Nah, pada perairan sebelah kanan ini dapat dilihat sekilas juga dapat dilihat bahwa perairan ini kotor. Nah, ketika dilakukan uji lab pada perairan yang seperti ini biasanya banyak ditemukan bakteri E. coli. E. coli ini sangat berbahaya ketika kita misalnya minum pada air yang mengandung E. coli tersebut karena dapat menyebabkan beberapa penyakit, salah satunya yaitu diare. Next, selanjutnya yaitu sebagai produsen bagi biota laut. Nah, yaitu dari jenis Chlorophyta sp atau alga hijau. Nah, ya seperti yang kita tahu bahwa organisme di laut ini kan memiliki yang namanya rantai makanan. Nah, salah satu produsennya yaitu fitoplankton. Fitoplankton ini dapat berupa alga hijau. Nah, perlu diketahui juga bahwa alga hijau ini atau fitoplankton pada perairan juga merupakan salah satu penghasil oksigen terbesar di muka bumi. Mungkin seperti itu. Nah, kesimpulannya, air merupakan salah satu komponen terbanyak yang menutupi permukaan bumi. Nah, air juga dapat menjadi habitat bagi mikroba. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi biodiversitas mikroba pada perairan yaitu ada faktor fisika dan kimia. Masalah utama biodiversitas mikroba perairan adalah pencemaran. Hal ini tentunya dapat mengganggu ekosistem dan lingkungan mengingat mikroba ini memiliki peranan penting dalam ekosistem. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.